وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو منفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتي بماء صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم Alhamdulillah pada malam Jumat kali ini kita bersama-sama setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah kita lanjutkan dengan mendoakan para leluhur kita, kemudian kita membacakan surat Al-Mulk
sebagai salah satu amalan sunnah kita dan menjadikan istiqomah dalam menjalankan, khususnya membaca Al-Quranul Karim, surat-surat ini. Bapak-bapak dan mungkin para ibu-ibu yang hadir pada malam ini walaupun melalui Zoom, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan, temanya adalah sedikit agak dalam, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kaji melalui kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala al-mu'allif Asyhadu an la ilaha illallah. Malam Jumat ini kita akan membahas tema perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana panduannya adalah dengan kita membahas kitab Al-Hikam dengan upaya dan daya kita dalam rangka untuk meningkatkan perintah Allah, yaitu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang biasa dibacakan di dalam khutbah Jum'ah. Setiap khotib wajib setiap Jumat membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi ketakwaan ini hak, ya, jadi menjalankan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati wafat dalam keadaan wala tamutunna illa, ya, jangan kamu mati dalam keadaan muslim. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka salah satu bentuk daripada takwa itu adalah kita belajar bersama untuk bentuk daripada kewajiban kita, yaitu sholat Taat. Nah, kita bacakan saja, yaitu di dalam Syarah Hikam di sini dikatakan qala al-muallif, ya, pembahasan ke-36 kalau tidak salah, pembahasan 36. Qala al-muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bagian illam tahsin dhannuka bihi li ajalin husnul qasimatin fahassin dhannuka bihi li wujudi muamalatihim ma'an fahal audakal ahsana wa hal asda ilaikal amna. Ya, ini terjemahan apa harfiahnya yang kurang lebih, jika engkau wahai murid tidak mampu untuk berhusnudzon kepada Allah dengan sifat-sifatnya, maka fahassin dzannuka bihi wujudi muamalatika, maka
berhusnudzonlah kepada Allah dengan karunia-Nya. Nah, disinilah para ulama membagi husnudzon itu ada dua kategori. Yang pertama, husnudzon itu yang dikhususkan kepada orang-orang khawasul khawas, orang-orang yang khusus. Artinya orang-orang yang memiliki derajat dekat dengan Allah melebihi kebiasaan pada dunia orang-orang ini. Nah, orang-orang yang mampu menerapkan husnudzon ya di dalam sifat-sifat Allah, berprasangka baik dengan sifat-sifat Allah adalah salah satunya adalah ketika seorang hamba diberi rasa sakit, diberi rasa tidak enak, diberi rasa kefakiran, maka dia melihat sifat-sifat Allah yang maha kasih. Maka Allah memiliki sifat rahim, kasih kepada hambanya. Itu adalah bentuk daripada sifat Allah yang rahim. Kalau pada kebiasaan mungkin manusia biasa seperti kita anggap bahwa sakit itu adalah sebuah musibah. Ya, padahal itu adalah kasih sayang Allah kepada hamba. Nah, maka kalau kita tidak mampu berprasangka dari sifat-sifat kasih sayang Allah, asmanya, maka kita berusaha berprasangka baik dengan karunia-Nya. Karunia berupa apa? Coba contohnya kita sehat, kita memiliki keluarga, kita perjalanan kita selamat dari rumah sampai tujuan. Itu kan bentuk-bentuk dari karunia Allah. Nah, minimal itu ya. Kita biar cepat. Kemudian kita lanjutkan perkataan Ibnu Athaillah selanjutnya adalah di dalam masih ya kita tangga-tangga kita menuju kepada Allah. Beliau menyatakan di dalam syarah hikamnya dikatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajab kullul ajab mimman yahrabu mimman la infaq lahu anhu wa yaqulu ma la taqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar fa innaha la ta'mal absar. Ini masih berkaitan dengan tentang harapan kita kepada Allah. Di sini dikatakan Ibnu Athaillah ini menyampaikan sungguh ajaib kalau bahasa Arabnya sungguh aneh, sungguh ajaib seseorang yang sudah diberikan karunia Allah tapi dia malah menjauh. Wa yaqulu ma la taqa'a lahu ma'ahu. Bahkan dia mencari sesuatu yang tidak abadi. Di sini dikatakan yang maksudnya dari perkataan Ibnu Athaillah adalah bahwasanya sungguh aneh orang yang mencari sesuatu yang tidak abadi. Maka ketika kita tinggal di dunia ini kan sebenarnya adalah kita bertamu kepada Allah. Artinya dunia ini adalah hamparan kehidupan yang mana kehidupan ini adalah bagian daripada proses perjalanan manusia. Maka dalam ayat kita ambil dalam surat Al-Balad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat di dalam Al-Baqarah itu ada ayat yang berbunyi falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah
yatiman dza maqrabah au miskinan dza masrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw. Nah, kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an ya. Ini saya nyambung-nyambung saja daripada kitab tasawuf yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Balad. Surat Al-Balad itu adalah surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah, suratnya pendek-pendek, ayat 11 sampai ayat 17. Kita perhatikan. Falaqtahamal 'aqabah ya. Wa ma adraka mal 'aqabah. Maka yaqtahamal 'aqabah ya. Pertama 'aqabah itu adalah perjalanan yang mendaki. Wa ma adraka mal 'aqabah. Dan tahukah kamu apa itu al-'aqabah? 'Aqabah itu perjalanan yang mendaki. Fakku raqabah. Fakku raqabah itu membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin di masghadah, dan memberi makan kepada hari di mana dalam paceklik. Jadi hari memberi makan pada hari paceklik, artinya memberi makan dalam kondisi yang sangat paceklik. Yatiman dza maqrabah, dan memberi makan anak-anak yatim yang menjadi kerabatnya. Au miskinan dza masrabah, dan memberi makan orang miskin yang sangat fakir. Kemudian kita tutup dengan tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Tsumma kana, maka hal demikian itu adalah orang-orang beriman memberi nasihat ya, wa tawassaw, memberi wasiat atau saling wasiat dengan as-sabr, dan memberi nasihat atau wasiat bil marhamah dengan kasih sayang. Kita perhatikan ayat ini menjelaskan bahwa perjalanan menuju kepada Allah itu sangatlah sulit. Ya. Ini kalau dalam tafsir tasawufnya itu mendaki itu cukup berat. Tapi di sini tidak ada perjalanan yang mendaki ini ada penjelasan sholat atau puasa atau zakat, tidak ada. Ya, perjalanan mendaki itu faktur raqabah, ya, membebaskan budak. Artinya kalau era sekarang udah nggak ada budak, ya, tetapi adalah membebaskan belenggu dari nafsu kita, belenggu daripada materialisme kita dan hal-hal yang bersifat duniawi, dan memberi makan kepada orang-orang miskin, anak yatim, ya, kerabat yang kesusahan. Di sini sosialnya sangat tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya yang mendaki, perjalanan mendaki itu bukan ibadah mahdoh, ya, ibadah mahdoh itu ibadah murni, tapi adalah persoalan sosial yang ada di masyarakat. Orang yang concern dengan sosial itu adalah merupakan juga daripada orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, interpretasi daripada tafsir surat Al-Balad ini memiliki urgensitas bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Mereka harus berinteraksi sosial. Maka di musim pandemi ini kita bergotong royong bersama-sama untuk melepas daripada belenggu, ya, belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan, belenggu daripada tujuan-tujuan materialis. Maka kita lepaskan itu daripada belenggu-belenggu ini. Nah, di dalam salah satu kitab Imam Ghazali I'uluddin dijelaskan di situ
bahwa tangga-tangga menuju Allah itu setiap orang yang ingin menuju kepada Allah, ya, kita harus tahu dulu perjalanannya sampai di mana nanti kita akan berjalan kepada Allah. Nah, maka diistilahkan perjalanan yang mendaki. Apa sih perjalanan mendaki itu? Semakin kita melakukan perjalanan dengan beban yang berat. Contoh, ketika kita ingin mendaki gunung, kan pasti jalannya terjal, jalannya berliku. Apa yang kita siapkan? Yang pertama adalah kita jangan membebani dengan beban berat di pundak kita. Ya, masalah duniawi, ya, masalah orientasi duniawi, kita kurang beban itu. Yang punya harga ya disedekahkan, mengeluarkan zakat, itu dan bagian daripada melepas belenggu. Kalau sekarang sudah tidak ada kan, melepas membebaskan budak. Ini diartikan bahwa melepaskan daripada belenggu syahwat. Syahwat manusia itu kan cinta dengan harta. Syahwat manusia itu cinta dengan wanita. Ya, syahwat manusia itu dengan politik, ya, dengan karir itu juga bisa menjadi syahwat. Maka kita kurangi. Ya, kalau kita punya harta, kita sedekahkan. Ya, itu adalah mengurangi beban. Jadi ketika perjalanan yang berliku itu berat, kita kurangi. Nah, melakukan perjalanan menuju kepada Allah itu memang sangat berat di awalnya. Ya, tetapi kata salah seorang sufi besar, wali Allah yang besar, ya, Abu Yazid Al-Bustami itu mengatakan bahwa ketika kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seolah-olah perjalanan itu sangat berat. Ya, kita mengenal Allah melalui Rasulnya, melalui Nabi, melalui kalamullah, melalui hadis-hadis Rasul. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan perjalanan menuju kepada Allah? Yang pertama, kita harus tahu tujuan daripada melakukan perjalanan itu. Yang kedua, kendaraan apa yang kita pakai. Dan yang ketiga, kita akan berhenti di mana untuk istirahat. Nah, perjalanan yang akan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya di dunia ini kita sudah bisa melakukan. Ya. Salah satunya adalah kita kurangi beban-beban itu. Karena perjalanan menuju Allah itu berliku-liku, ya, mendaki bukit yang sangat berat. Maka kita kurangi beban itu. Beban itu yang saya sampaikan di awal, nafsu, syahwat, kemudian orientasi dunia, kemudian syahwat yang pasti menunjukkan hal-hal yang negatif. Kita kurangi itu. Nah, ketika kita melakukan perjalanan itu akan berhenti di setiap pemberhentian. Maka estafetnya, tahap-tahapannya adalah kita akan berhenti pada estafet pertama itu adalah taubat. Setiap orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia harus melalui tahap taubat. Karena dalam ilmu tasawuf itu tingkatan ketika tangga-tangga menuju Allah itu harus dilalui. Tahap yang pertama adalah tangga taubat, stasiun taubat. Kita harus benar-benar menerapkan taubat dalam artinya taubat yang sebenarnya, taubatan nasuha. Kemudian kita akan menuju lagi, ya, kepada yang namanya sobar. Nah, itu bagian daripada estafet tangga menuju Allah. Karena setiap manusia itu pasti akan dididik kesabarannya. Baik itu sabar yang bersifat maknawi maupun yang bersifat hakiki. Ya kan?
ibadah ini juga merupakan bentuk daripada kesabaran kita sebagai hamba manusia biasa, ya kan? Kita ini kan ibadahnya kadang seolah-olah kan beban, ya beban. Padahal bagi orang-orang khos merupakan nutrisi, kebutuhan makanan rohani. Maka kita dalam menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah itu juga merupakan daripada kesabaran kita. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan orang-orang yang sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi sabar itu bukan hanya ujian yang berat, tertimpa musibah, kita sabar, bukan. Tapi kesabaran itu adalah kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu juga merupakan bagian daripada kesabaran kita. Ketaatan kita kepada Allah adalah merupakan kesabaran. Kemudian tangga selanjutnya tawakal, kemudian tangga selanjutnya cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Nah, ini tangga yang cukup tinggi. Dan terakhir adalah tangga yang tertinggi adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Nah, tangga mengenal Allah ini adalah merupakan tangga puncak. Ya, ma'rifatullah adalah tangga puncak mengenal Allah dan akan sampai kepada Allah. Ketika orang sudah mengenal Allah, ma'rifatullah, itu sudah tangga tertinggi bagi manusia. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberi karunia ma'rifatullah. Ya, Allah membukakan pintu-pintu derajatnya di sisi Allah. Ketika dia sudah ma'rifatullah, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya ketika kita sudah mengenal Allah di dunia, maka Allah akan mengenal kita di akhirat. Kalau kita tidak mengenal Allah di dunia, Allah juga mungkin nggak mengenal kita di akhirat. Ya, ciri-ciri Allah mengenal kita di akhirat adalah salah satunya adalah dengan asarul wudu, dengan bekas wudu. Semakin kita memperbanyak wudu, itu bagian daripada Allah mengenal kita. Tetapi di samping itu bukan hanya itu saja. Kita mengenal Allah di dunia itu lebih utama daripada kita mengenal Allah di akhirat. Makanya dalam ayat yang sering kita baca surat At-Takatsur kan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla la ta'lamun ilmal yaqin. Jadi jangan sampai kita itu kalla la ta'lamun ilmal yaqin, jangan sampai kita di akhirat baru kita tahu ternyata ini yang namanya surga, ini yang namanya neraka. Jangan sampai. Karena Allah sudah mengingatkan kita di dunia. Kalla la ta'lamun ilmal yaqin. Ya, la tarawunal jahim. Ya, kalau kita sudah la tarawunal jahim, kemudian kita melihat dengan mata kepala kita al-jahim, dengan murkanya Allah yang dibentukkan dalam neraka jahim. Alhamdulillah. Jadi kita berharap dengan kita mengenal Allah di dunia, mengetahui amarnya, perintahnya, dan mengetahui larangan Allah itu adalah bentuk daripada kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah berat. Akan ringan ketika kita sudah mengenal Allah dengan cara tadi kita menjalankan syariatnya. Maka di dalam agama itu dijelaskan kita harus bisa menempuh tiga kategori. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah ma'rifat, yang ketiga adalah hakikat. Itu kita berusaha untuk mencapai ke arah sana. Maka ketika kita masih kecil kita sering belajar iman, hukum Islam, tapi kita nggak pernah belajar hukum ihsan. Yang dipelajari ya Islam, hukum iman, ihsannya kan. Jadi
Mari kita semakin memperkebal iman kita dengan mempelajari ilmu Allah. Ya. Kita hafal rukun iman, hafal rukun Islam, tapi tidak pernah tahu rukun ihsan. Episode berikutnya kita akan belajar rukun ihsan. Ya, jadi rukun itu kan artinya pokok, makanya disebut dengan rukun. Jadi kalau rukun Islam, rukun iman itu pokok iman, pokok Islam. Ketika orang tidak menjalankan pokok iman dan pokok Islam, ya dia sudah kafir. Maka rukun iman dan rukun Islam kita harus jalankan. Nah, syariatnya di mana? Rukun Islam. Marifatnya di mana? Di rukun iman. Nah, hakikatnya di rukun ihsan. Itu tanda-tandanya. Maka ketika seorang muslim sudah belajar rukun Islam, artinya dia sudah menjalankan syariat Islam dengan baik, dia harus menuju tangga berikutnya adalah rukun iman. Artinya rukun iman itu ma'rifatullah. Dia akan mengenal Allah. Dan yang tertinggi adalah hakikat rukun ihsan. Di kajian berikutnya kita akan belajar ihsan. Mungkin itu saja sedikit. Semoga kajian walaupun hanya beberapa menit, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, kepada saya, dan kepada kita semua dalam kehidupan ini. Setiap manusia akan menjalani tahap atau etape menuju kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah, kita nggak tahu kapan kita menuju Allah. Nah, menuju Allah ya sekarang. Jangan menunggu kalau kita sudah mau mati. Kalau kita udah mau mati terus kita bilang nanti aja saya akan mendekatkan diri kepada Allah ketika saya sudah umur 80. Sekarang ini saatnya, ya, dengan Allah memberikan kita kesehatan, kita ambil peluang itu, ya, kita jadikan momen bahwa setiap perjalanan kita mulai dari sekarang, ya, dengan cara kita selalu bersandarkan kepada tadi rukun Islam, bersandarkan dengan rukun iman, dan kita bersandar pada rukun ihsan. Ini yang jarang dibahas adalah rukun ihsan. Padahal ini penting. Karena apa? Di sekolah-sekolah itu jarang dibahas. Yang dibahas rukun Islam dan rukun iman. Ihsannya mana? Padahal itu jelas-jelas ihsan itu merupakan puncak dari Islam dan iman. Nah, maka mudah-mudahan kita selalu berharap dengan kita belajar, kita meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah, sehingga Allah memberikan kita karunia, yaitu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, itu ayatnya kepotong. Jadi Allah akan mengangkat derajat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan beberapa derajat orang-orang yang, artinya Allah itu memuliakan, ya, derajat ini mulia. Ketika Allah sudah memuliakan orang yang dimuliakan, maka tidak ada yang bisa menghinakan. Yaitu siapa? Orang yang beriman dan memuliakan orang-orang yang beriman. Maka di surga itu nanti beda, orang yang beriman dan berilmu dan orang yang beriman saja. Itu akan posisinya itu derajatnya berbeda. Jangankan di akhirat, di dunia saja manusia sudah diposisikan beda, apalagi di akhirat. Maka kita ingin menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah dengan iman dan ilmu. Demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita dalam kehidupan kita, mengarahkan kita, mengatur hidup kita sehingga kita selalu dalam bimbingan dan petunjuknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Kita. Oh, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini pertanyaannya, kenapa tingkatan ketiga mencintai Allah, sedangkan tingkatan keempat ma'rifatullah? Bukankah untuk mencintai Allah kita harus ma'rifat dulu? Nah.
Mungkin Pak Syarif bisa berjelas lagi. Ya, jadi sebelum kita mengenal Allah gitu ya, ya. Mengenal di sini ibaratnya begini. Kalau kita, mama nih, ini contoh dunia. Kita cinta sama artis umpama, contohnya. Kita cinta nih sama artis. Ya, cinta sama seorang artis atau cinta sama seorang yang memiliki pengagum yang banyak. Contoh mama presiden Iran mama, atau presiden Turki. Kita cinta nih sama dia karena dia seorang